Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami podcast Porhati wilayah Sumatera Selatan. Porhati selalu di hati. Nah, seperti yang dilihat ya oleh teman-teman, di sebelah kita hadir seorang bapak yang cool banget ini ya. Apa kabar Pak Sehat, Andi? Ya. alhamdulillah. Pak Andi ini merupakan pimpinan dari Bank Sampah Amanah, tuh ya. Nah, dan sesuai dengan di sini sudah ada banner kita ya. Hari ini kita akan membahas podcast itu bagaimana mentransformasi sampah menjadi berkah. Jadi itu yang akan kita bahas bersama dengan Pak Andi Wijaya. Benar ya, Pak Ya, Andi Wijaya ya? ya. Nah, itu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwa podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Forhati, Forum Alumni HMI Wati, yang juga merupakan bagian dari KAHMI, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini merupakan podcast yang kesekian kali ya di Forhati. Jadi kami sangat membutuhkan pengetahuan ya, ilmu-ilmu baru yang tentunya bermanfaat untuk para alumni Hemiwati. Nah, ini udah nggak sabar sebenarnya ya, karena informasi tentang bagaimana mengolah sampah menjadi berkah ini sesuatu yang menurut kami sangat ditunggu-tunggu sekali. Mungkin lanjut saja, Pak Siap. Andi, untuk memperkenalkan diri. Kemudian nanti kalau ada slide yang mau disampaikan, kita sudah menyiapkan. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Heni ya Ini dan teman-teman dari Forhati ya, Forum Alumni HMI Wati ya, atas waktu yang diberikan ke saya. Nama Andi Wijaya, kalau jenis kelamin laki-laki yang pasti ya, terus anak keenam dari 7 saudara. Itu yang hidup. Kalau hidup semua ada 11 saudara. Saya anak ke-10. Masya Allah. Orang Jawa Orang soalnya. kaya, Oh ya. ya, kayak kalau orang Jawa kan dulu kan banyak anak banyak rezeki kan Iya, prinsipnya. betul. Kerjaan swasta, lebih banyak ke sosial terutama sosial bisnis. Selain ngurus sampah, saat ini di salah satu NGO internasional di Palembang, itu lagi nggarap project proper bareng salah satu BUMN di Sumsel. Itu aktivitasnya. Selebihnya banyak di persampahan, terutama di bidang pendidikan, baik itu TK, sekolah, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi kita dampingin untuk pengelolaan sampah menjadi aset berharga, Bu. Kalau saya lebih pasnya aset berharga. Karena kalau untuk sampah menjadi berkah itu dia butuh proses lagi, Bu. Oke. Tapi kalau sampah menjadi aset berharga itu lebih pas. Oke. Tapi nanti endingnya ke berkah juga itu. Iya. Kami langsung endingnya, Mas. Itu Bu paling. Iya, tapi jelas saya juga banyak teman-teman ya dari provinsi lain gitu ya yang apa mengelola sampah ini Sampah. dengan baik karena kita itu kan memang punya misi untuk bagaimana menjaga bumi ini gitu Iya. ya. Bahwa kita bersyukur, kemudian kita menjaga bumi ini supaya awet muda. Jadi bukan cuma kita saja Iya. gitu ya mau awet muda ya. Jadi bumi ini juga perlu dipelihara dan diselamatkan dari sampah. Nah, ini banyak kok teman-teman yang ngelola Iya. sampah itu bercuan-cuan gitu loh maksudnya ya. Jadi kita pengen tahu nih dari Bank Sampah Amanah Iya. tentunya ada program-program apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas dan tentunya kami berharap nanti Porhati dengan Bank Sampah Amanah itu bisa selanjutnya berkolaborasi. Monggo kami kasih waktu Iya. seluas-luasnya untuk ini Pak Andi. Eee, Bank Sampah Amanah itu kalau secara SK Dinas Lingkungan Hidup, itu SK nomor 36 tahun 2024, baru SK-nya. Tapi kalau secara program udah lama, itu di awal, Covid-19 tahun 2020. Itu nama programnya Sedekah Sampah. Mhm. Jadi, Sedekah Sampah Palembang, saya mengajak masyarakat untuk, eee, memilah sampah dan sampahnya disedekahkan kami, nanti kami kelola lagi sampahnya menjadi uang dan untuk program rumah tahfidz dan sebagainya itu, Sedekah Sampah Palembang. Berjalannya waktu banyak orang yang sudah meng-copy paste untuk program sedekah sampah itu hingga hari ini gitu. Sedekah Sampah Palembang dan Sedekah Sampah Sumsel. Iya. Nah, Kabupaten kota lain juga ada ya? ada untuk di OI itu ada satu rumah tahfiz di Tanjung Batu, Limbang Jaya. Mhm. Itu sepanjang 2024 hingga 2025 tidak pernah lagi ngeluarin uang untuk beli token listrik. Mhm. Jadi tiap ngaji santrinya bawa sampah anorganik yang Iya. dipilah,
Oh, itu Itu lumayan dan itu kalau uangnya mhm. diuangkan dan untuk hidupin operasional rumah tangga sih. Nah, maksud saya tuh HMI gitu ya, kan Iya, organisasi mahasiswa yang non profit juga kan. mhm, Kalau adik-adik kita bisa mengelola sampah dengan baik, ya harapan kita juga bisa seperti iya, itu tadi gitu. Lanjut lanjut ya. lanjut. Selain itu, boleh lanjut? Mhm, Kalau untuk bank sampah amanah itu kan karena kita udah jalan dipanggil dinas LH dan kita di SK-kan untuk pengelolaan, sampah di Palembang menjadi bank sampah amanah Palembang. Kenapa namanya amanah? Karena memang bumi ini amanah. Kita harus mhm. menjaga, bumi ini untuk, supaya tetap kembali seperti awal, bersih dan tidak Betul. tercemar gitu. Makanya Mhm, namanya amanah itu. Dan kebetulan juga kita punya, bisnisnya yang komersial namanya Amanah Group, ada kesehatan dan lain sebagainya gitu. mhm, mhm, Nah, untuk bank sampah sendiri, kami dari awal berkomitmen ketika di dinas memberikan SK, kami bilang ke dinas, kami ingin mendampingin, institusi pendidikan di Kota Palembang untuk memilah sampah dari sumber. mhm, Kenapa harus mhm, ke institusi pendidikan? Karena misalnya kayak TK, SD itu mereka generasi masa depan. Mereka harus kuat dari sekarang tentang pemilahan sampah, arti penting milah sampah dan sebagainya itu. Itu yang kita harus kuat. Kenapa nggak kampung-kampung ada ke kampung-kampung, ke RT ada, tapi kami kuatnya di sekolahan. Baik mhm, itu pengelolaan sampah anorganik maupun mengelola sampah organik. Tapi kalau sampah organik kami lebih fokus ke hulu. Hulunya apa adalah makan itu harus habis. Karena kan mhm. PRT hari ini hulu bukan di hilir. Betul betul. Kalau kita bicara hilir berarti kita nggak fokus ke hulu. Mhm, Nah, di hulu itu harus ditekankan, ada beberapa sekolah swasta yang kita dampingin, kita ajarin untuk, supaya makan tuh harus habis. Kalaupun nggak habis, itu terpaksa, jangan dibuang sembarangan, dikumpul kalau penjaga sekolahnya punya ayam, kita kasih ke ayam. Tapi kalau belum, punya lahan mhm, yang luas, kita bisa untuk mengelola kompos atau maggot, itu mhm, di sekolah. Ada satu sekolah swasta yang kita dampingin di Palembang itu sekarang sudah punya uang kas, OSIS-nya itu sendiri, mungkin mendekati angka 1 juta sekarang itu, mhm, OSIS-nya. Nggak ngapa-ngapain, hanya kami nyediain tempat, sampah terpilah, mereka buang sampah plastik, kertas dan sebagainya, dan sendiri kita beli, kita rupiahkan dan mhm. jadi uang kas mereka. Tapi kalau untuk ini kan kita sistemnya kayak sistem member gitu ya, Ya, member. Nah, member ini individu atau emang harus lembaga ya? ada individu, ada lembaga, Oh, jadi individu juga bisa, ada, terus lembaga juga bisa iya gitu. bisa. Oke. Ada individu seperti di RT 22, Kelurahan Duku, ada lagi Mhm, individu RT 36 di, Kelurahan Naskah. Ada yang menabung sampah itu ibu-ibu, "Pak Andi saya mau nabung sampah, saya pilah sampah saya, uangnya akadnya buat tambahan bayar UKT anak saya." iya. Ada lagi Jadi kemarin yang terbaru itu, sampah bisa jadi emas, ya karena dia itu, kerjasama juga gitu dengan kan. satu BUMN kan, Ya, udah dengan ada, salah satu BUMN gitu mhm, kan. Jadi sampah bisa jadi emas, Mas, ini kan menarik. Nah sekarang kita biar, lebih greget ya, iya, jadi gimana nih, apa yang harus dilakukan oleh member-member dari bank sampah atau iya, nasabah ya? iya, nasabah, Nasabah ya nasabah. istilahnya. Nasabah dari bank sampah itu apa yang harus dilakukan? Jadi sebelum masuk ke pemilahan sampah, masyarakat harus diberikan pemaparan dulu tentang materi pengelolaan sampah, kenapa kita harus pilah sampah dan sebagainya, itu yang lebih dikuatkan. Di slide Mhm. di materi ini, ada kenapa kita harus memilah sampah itu lebih penting. Paparannya nggak cukup sejam gitu ya? Oh Ah, iya? sebenarnya cepet Mas, cuman nanti penjelasannya bukan Mhm. panjang Bu, gitu. Oke. Intinya masyarakat kuat di situ dulu, nanti setelah mereka paham, mereka akan kita tahu bagaimana cara memilah yang baik. Contoh misalnya kayak botol air mineral, itu kan ada Mhm. 2 jenis harga berbeda, 3 malahan. Ada warnanya, bening dengan biru, sama tutupnya. Oh. Yang bening sendiri harganya, yang biru sendiri, yang tutup sendiri juga harganya. Tapi harus dipisah oleh nasabah langsung? Semakin bagus pemilahannya, semakin besar uangnya, Oh gitu. didapatkan nasabah, Bu. Itu yang penting, jadi mereka semangat gitu kan, Itu sampah plastik. sampah plastik, Selain gitu. sampah plastik Kalau apalagi? sampah kertas sebenarnya sama, ada lagi tahap pengelolaannya, ada kertas, ada kardus, ada duplek. Mhm. Jadi kertas dipisahkan dengan kertas Ya, gitu ya? kertas putih, HVS putih, kertas Tapi warna, putih warna. kan biasanya kalau bekas kan udah dicoret Nggak ditulis-tulis? masalah, Bu. Oh Yang nggak penting apa-apa? dia putihnya, bukan isinya. Oh gitu, Kalau kayak putih, putih mhm, semua. Koran, terus warna, kardus, mhm, duplek, itu beda. mhm. Beda, Oke. semakin bagus milahnya, semakin besar uangnya. Itu untuk Mhm, sampah kertas. Begitupun kayak besi, alma, kaleng, dan sebagainya juga beda-beda harganya. mhm, Nah, kalau untuk sampah organik, kami menekankan mereka untuk selesai di rumah. Misalnya untuk buat kompos. Cara praktis buat kompos gampang, nanti bisa praktek kita mhm, nanti dalam waktu mungkin, praktek mengolah sampah organik secara gampang gitu, secara mudah lah untuk mhm, rumah tangga gitu kan.
secara skala besar, hari ini kan MBG misalnya nih, MBG kan rame itu banyak, sampah-sampah yang bekas dapur dan sebagainya, bisa untuk maggot, kalau punya lahan Mhm, sendiri kan. Karena kan mhm, untuk maggot ini pertama lahan, yang kedua SDM-nya, mhm, fokus. Kalau nggak fokus, karena mhm, kita berapa kali dampingin orang yang buat, iya. maggot, yang ditugasi nggak fokus. Gagal juga, mati Iya, juga ya terus pertama anggotanya. nggak fokus, kedua bahan pakannya kurang, Oh karena gitu. harus besar, kan maggot tuh banyak makan. Jadi kalau Mmm, kita lengah sedikit, ya sudah, gagal ya. mhm. Gitu. Tapi Jadi kebanyakan juga maggot mati juga itu. ya, karena emang Mhm, tadi fokusnya itu harus intensif di situ, Bu. Nggak bisa mhm. nyambi yang lain, dia harus fokus itu. Iya Itu iya untuk iya iya. organik, baik itu kompos, maupun untuk maggot. Iya, karena kan Indonesia ini termasuk salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia Ya, ya, terutama organik, sama organik. hampir 70%. Dan hotel saya nggak tahu ya, Mhm, Bank Sampah Amanah udah kerjasama belum dengan beberapa hotel gitu kan. Saya berharap sebenarnya karena kita iya, pas laksanakan ini di zona Dwipa, nanti bisa kita cek itu. Karena sampah hotel itu juga termasuk merupakan sampah organik besar. terbanyak, Iya, ya yang di terbanyak terbesar Palembang ini juga. juga. Iya betul. Seperti itu. Kalau untuk hotel kita itu, sudah berapa kali ngajuin kerjasama, cuma belum ada jawaban kan. Satu pun hotel di Palembang Kalau belum. yang sini belum. Kalau yang hotel kayak di Basuki Rahmat sama yang dekat bandara, itu sudah Mhm, pernah ngajuin, tapi belum ada mhm, jawaban. Kalau mhm, untuk anorganik, mereka dikelola oleh, apa istilahnya, yang di bagian bersih-bersih itu, mhm. GA-nya, terus, Heeh, ke pengepul. Saya udah kasih tahu mhm, kalau ke bank sampah, nanti akan dapat nilai plusnya itu. Karena kalau pengepul itu kosnya bisnis. Pertama dia harganya murah, yang kedua hotel nggak dapat apa-apa selain dapat duit. Tapi kalau ke bank sampah, selain dapat uang, kita dapat penghargaan nanti. Karena bank sampah itu mmm, legal. Misalnya sebagai iya, hotel yang pertama menerapkan Eco Green, mhm, berpartner dengan bank sampah. Nanti akan mhm. dinas akan melirik tuh, Ya karena memang gitu. misinya kan jelas ini penyelamatan bumi juga Ya, ya gitu. maksudnya dan, eee, hotel itu ya memang saya rasa memang harus dibahas lagi nih lebih Ya. ke jenjang yang lebih tinggi ya, apa Ya. bersama dengan PHRI Mhm, atau sehingga memang setiap hotel itu harus jelas iya. bahwa sampahnya itu kemana sampah organik tentunya. Kalau untuk sampah yang anorganik kan memang betul tadi udah banyak kan. Mhm. Nah, selain kenapa harus kerjasama dengan bank sampah, untuk proper juga. Mhm, Perusahaan kayak kemarin PLN kan, dengan bank mhm, sampah mereka dapat proper, PLN UIP yang di Aripai itu, dengan bank sampah Prabu mhm, Mule. Prabu Mule yang mereka dapat proper terbaik 3 tahun berturut-turut karena untuk kategori sampahnya. mhm. Terus juga Pertamina dan sebagainya itu banyak dengan bank sampah, karena mereka untuk proper itu, Bu, perusahaan. Mhm, Termasuk mungkin nanti hotel minggu depan iya, lagi. kita konsepnya santai aja ya, Iya, kalau misalnya memang ada slide yang mau iya, disampaikan tapi mungkin tidak terlalu iya, runut, mhm, poin-poinnya langsung aja mhm, karena ya kita sistem, iya. apa, Yang tadi, Bu, ngobrol aktif gitu. balik lagi, Bu, ada materi Oke, bagus, Bu, ini. Asli ya. Nah ini yang saya tekankan ke masyarakat tentang kenapa kita harus mengelola sampah itu, karena ada sampah yang butuh waktu lama terurai gitu. mhm, Kayak gelas Styrofoam itu kan 50 tahun, itu mmm, baru bisa hancur. Sementara di Palembang itu belum ada agen yang nerima itu. Lain mhm, kalau di Jabodetabek, Jabodetabek pasti ada. Karena di Jabodetabek itu hampir semua sampah tuh laku. Kalau di Palembang mhm, tuh nggak semua sampah bisa laku. oh, Yang kedua tali pancing. Ini tali pancing yang beneran ya, bukan tali pancing dari layangan, bukan. Tapi tali pancing yang benar untuk mancing itu butuh waktu sekitar 600 tahun baru bisa hancur. sebenarnya dia, Terus kaleng timah. Kaleng timah itu seperti kaleng dencis. mhm, Itu butuh waktu 50 tahun. Terus botol. Itu nggak akan hancur botol itu. Kecuali ya mhm, dihancurkan sendiri pakai mesin. mhm, Kaleng-kaleng ada dua. Ada kaleng aluminium, ada kaleng alma. Kaleng aluminium itu adalah yang kategori kayak kuali, panci. Tapi kalau alma kayak botol-botol, kaleng minuman yang bersoda itu. Itu namanya alma. Dan itu lebih mahal harganya. Terus, puntung rokok, yang busanya itu butuh waktu 1 sampai 5 tahun baru bisa hancur. wow, Terus popok bekas pakai, itu hampir setengah abad. Ya ini berikut nih kantong plastik, yang hari ini jadi PR Palembang, itu mhm, kantong plastik. Di saat pemerintah pusat melalui Kementerian, Perdagangan membuat minimarket tidak menyediakan kantong plastik, tetapi di sisi lain, ini agak lucu nih, Bu. Ini saya agak lucu, saya Menteri Industri buat peraturan pengurangan, kantong eee plastik, sorry, Menteri Perdagangan, mhm, kantong plastik kan di minimarket. Tetapi di mhm, Kementerian Perindustrian nggak ada peraturan yang mengambang batas produksi plastik. produksi, iya Kita sering betul, dengar BBM langka,
minyak goreng langka, bawang merah, tapi kita belum pernah dengar plastik langka. Idealnya ada ambang batasnya, misalnya satu perusahaan plastik itu maksimal 1 ton, 1.000 ton per tahun. Tapi di tahun ke-6 sudah selesai 1.000 ton, sudah selesai dan nggak boleh lagi produksi dia. Jadi kita akan dengar nanti ke depan plastik langka. Tapi hari ini kan enggak, lucu jadi kan kita ini. Itu minimarket, tapi di tradisional kantong plastik nyebur itu, di mana-mana ada kantong plastik, nggak ada peraturan Mhm. kayak gitu kan. Itu yang jadi PR kita. Mhm Yang mhm. kedua ini bisa dibilang mudah dan gampang. Sampah organik kategori sisa buah. Ada buah tertentu yang salah salah kita ngurus jadi berbahaya itu. Mhm. Seperti kulit jeruk, terus kulit markisa. Itu dibilang gampang ya gampang, tapi kalau kita salah ngurus itu berbahaya. Aromanya kemana-mana dan itu menyebabkan semut nanti bu. Mhm. Ya, terus lagi kulit buah naga. Itu nggak Mhm. sembarangan ngurusnya, ada sendiri Iya. tahapan-tahapannya. Intinya sisa buah lah. Itu Kita yang nggak paham ini tumpuk blok jadi satu ya, gitu ya, digabung semua dalam kantong plastik, ya, buang dia aja paling pokoknya. lama 2 bulan itu baru bisa hancur. Jadi kalau kita sembarang ngurusnya. Yang berikutnya kantong susu atau disebut Tetra Pak. Nah, Seperti kantong susu yang sering dipakai MBG. Itu kan nggak laku di Palembang. Nggak ada tempat. Dulu ada. Tahun 2024 saya sempat dapat mitra yang kumpulin itu. Tapi mhm, ketika 2025 nggak lagi karena nggak ngangkat produksinya. Nggak masuk hitungan katanya gitu. Itu nggak bisa hancur itu. Yang ke berikutnya botol plastik. Nah, ini agak mendingan. Bisa laku di mmm, pasaran. iya, Botolnya sendiri harganya, tutupnya sendiri, botolnya ada dua, ada bening, ada biru. Beda harga itu. Bedanya apa selain beda harga? Yang pertama kalau bening itu dia plastik asli, Bu. Jadi mhm, kalau mau beli minuman air mineral, beli yang botol bening. mhm, Nanti akan ada perbedaannya ketika kita beli yang bening sama beli yang biru botolnya. Terus yang ke berikutnya karton. Nah, karton ini kayak laku sebenarnya sih, tapi bisa kalau kita salah urus bisa juga berbahaya. Dan masih ada lagi beberapa sampah yang susah untuk diuraikan gitu. Nah, kalau kayak kertas itu dia ada dua definisi HPS itu, Bu. Bisa masuk ke organik, bisa masuk ke anorganik. mhm, Kemarin 2025 bulan September kita bermitra dengan Dinas Arsip Provinsi itu inovasi arsip menjadi kompos. Sempat kontroversi itu karena emang orang berpikiran sang kertas itu anorganik yang harus mhm, dijual, bukan betul, jadi kompos. Tapi ini kita inovasi dan itu berhasil. Kemarin Dinas Arsip Provinsi itu diundang ke Jakarta untuk presentasi pengolahan arsip jadi pupuk kompos. Itu mhm, dicaca dan dicampur sama seperti berkompos sebenarnya. Cuma ada tambahan kertasnya aja gitu. Itu mhm, inovasinya. oke, Dan itu yang ada lagi berikutnya, Bu. Boleh. Yang ini yang pernah viral kan? Salah satu kemasan sampo sama mie instan dan sabun gitu. Ini tahun 2000-an mungkin. Nah, ini ditemukan ketika ada tukang bangunan mau gali pondasi tanah. Dan itu saya lihat ini yang tahun 2000-an kita foto dokumentasi dan kita sebarkan. Oh, ini loh tahun 2000 ditemukan 2024 posisinya masih seperti ini. Ya, bayangkan kan berarti plastik susah hancur itu. 24 tahun masih seperti ini gitu. mhm, Itu yang kita tekankan ke masyarakat agar masyarakat juga paham. Jadi bukan sekedar dapat uang dari sampah tapi ada hal lebih lagi dari itu gitu. Yang penting bumi gitu. Lagi materi berikutnya. Nah, ini lebih ke inovasi. Eh, Satu lagi tren pakai godi bag itu mhm, sebenarnya bukan tren itu, Bu. Saya lebih melarang pakai godi bag. oh gitu, Kenapa? Tas godi bag itu yang kain itu kalau dia robek itu dibuang. iya benar, malah lebih berat ya Iya. jangan-jangan Kalau ini, kantong plastik sekarang ada plastik yang ramah lingkungan yang bening ya. Masih bisa dipakai lagi kan? Nah, mhm, terus kalau godi bag ini yang kain itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, di hotel-hotel atau ketika kita ada acara, ada gelas yang perpaduan antara plastik dengan kertas. Ya, karton ya, itu, yang dibilang masyarakat itu go green, ramah lingkungan itu bohong. Saya buatin wow, jamin itu bohong itu. Ya, justru itu lebih lebih parah ketimbang gelas plastik yang warna putih bermotif merah-merah atau kembang. Itu laku, masih bisa dijual, Bu. Tapi kalau yang tadi yang kayak kertas itu nggak bisa dijual. Karena itu nih, nah syaratnya apa saja untuk menjadi nasabah ini gitu? pertama sampahnya harus terpilah dengan baik tadi itu. Mhm. Karena kita hitungnya Oh, terpilah jadi dia memang ada syarat dulu untuk menjadi terpilah. member ya? Iya. Jadi Terus harus dapat pelatihan dulu gitu ya?
lebih ke pembekalan ya Bu, ya Oh pelatihan. gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya satu rumah saja yang dijemput itu minimal 50 kilo. Nah, solusinya ada. Contoh misalnya solusinya, Kumpulkan satu tempat gitu. enggak, contoh kayak di naskah. Hmm. Awal sama satu orang gitu. Terus karena Hmm. saya bilang, Bu, kalau saya nyebut satu orang, saya hitungannya personal besar, Bu. Terus gimana Pak Andi? Hmm. Ibu ajak 5 sampai 10 rumah lagi untuk nabung sampah Oh. dan Ibu undang saya ke situ. Hmm. Saya hari ke situ, saya kasih materi ke ibu-ibu, tertarik. Yang tadinya cuma 5 orang jadi 10 rumah sekarang, Bu. Hmm. Jadi kalau sekali jemput itu di angka 150 kilo sekali jemput sampah di situ. Itu udah tutup yang personal gitu, Bu. Itu solusinya. Jadi ibu itu sendiri, terus jangan ajak tetangga sekitarnya. Jadi menutupin itu rutin per 2 bulan sekali, per 2 minggu sekali. Per 2 minggu Ya. sekali. Terus kayak ada yang keren lagi nih Persit TNI Arhanud KM18, istrinya TNI. Itu dari komandannya sampai staf bawah itu semua istrinya nabung sampah. Kenapa? Karena memang ketemu saya itu ngobrolnya posyandu awalnya. Posyandu itu ada semacam butuh dana tambahan untuk asupan vitamin dan makan sehat untuk balita. Saya bilang ada solusinya Bu, yang gampang dapat duit, tidak perlu ngapa-ngapain gitu Bu. Ibu tinggal ngumpulin sampah dapat duit gitu. Akhirnya mereka bergerak tuh. Jadi per klaster, per pangkat lah kategorinya, kalau di komplek mereka itu ada pangkat ini segala macam, milah sampah dan uangnya ada untuk pribadi mereka, ada untuk ke posyandu. Hari ini mereka masuk kategori posyandu nomor 3 nasional terbaik. Arhanud Banyuasin KM18 itu. Posyandunya jalan, terus mereka punya dana sendiri, plus lagi mereka ngelola sampah. Selain tadi ya, kalau 50 kilogram itu sekali penjemputan ya? Ya, untuk semua all Tapi ya. jenisnya Gabung Bu, gabung itu. Oh semua ya 50 kilo. Nah 50 kilo itu yang anorganik. Ya. Nah kalau yang organik ini gimana? Kalau organik kita kembali ke yang bersangkutan, mau jadi apa? Misalnya untuk kompos ya kita lakukan pelatihan untuk mengelola kompos di rumahnya, untuk di catatan rumah tangga. Terus kayak minyak goreng bekas, bikin jadi apa? Jadi sabun, jadi lilin, kita lakukan pelatihan. Jadi 50 kilo ya, itu perlu ada pembekalan. Ya. Pembekalannya berapa lama itu? Sebentar, paling setengah jam nyampe Bu. Oh saja. Setengah jam ngumpul ibu-ibu, saya kasih arahan materi. Ya, berarti masuk akal dong. Kalau misalnya kan kita kemarin sebenarnya podcast ini ngobrol sambil kasih pembekalan. Harapannya gitu. Harapan kita tuh kan begitu kan. Nah, jadi ini berarti masih tetap harus ngumpul lagi ya berarti kita ya. Sebenarnya kalau ada jenis sampahnya boleh nanti, ada nggak? Lebih ke materi pelatihan sampahnya Bu, cara memilahnya dan sebagainya. Sampah ini kayak dolar juga, naik turun ya. Itu 9.000 sekilonya Bu. Cari di Palembang yang tertinggi beli botol itu nggak ada, kecuali kami Bu. Kami berani beli 3-5 ribu per kilonya. Pokoknya yang penting lah, larutan. Kalau itu air mineral yang cup. Gelas. Gelas itu dia ada 2. Ada gelas PPA, ada PPB. PPA tuh kalau kita hari ini beli es teh gelas sama yang lagi impor di mana-mana Palembang kan, itu PPA. Itu harganya sekitar itu lebih mahal. Oh, justru itu malah lebih mahal. Nah, kalau yang es teh itu kan dia plastik murni semuanya. Yang es teh gelas itu. Ini ada tambahannya nih nah. Ini kan beda ini, Bu. Yang ring dengan ini beda. Ini plastik asli, ini dia ada campuran, lebih keras. Yang menyebabkan dia murah itu karena ininya. Oh gitu. Tapi kalau ada berapa binaan kami, itu dipotong ininya Bu. Jadi ini dipotong. Oh, udah diolahnya dulu. Ini sendiri harganya. Ringnya ini. Yang ini masuk ke PPA. Ya, Bu. Jadi sampah ini memang kita harus betul-betul kelola, harus kita pisahkan rapi gitu ya. Harganya beda gitu. Tapi kalau belum dipisah-pisah tetap diterima. Diterima tapi harganya kita hampir agak pukul rata. Oh, kan gitu. Paling enggak yang organik sama anorganik. Paling enggak kan seperti itu ya. Nah, tapi hari ini kita dapat pelajaran dari Bank Sampah Amanah. Berarti memang harus sampahnya juga harus dirapiin gitu ya, disusun rapi. Kemudian jadi itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Sebenarnya kembali ke kita Bu, kita milah sampah untuk apa? Ingin dapat duit murninya atau emang lingkungan? Kalau lingkungan, dia sampahnya mungkin terserah mau berapapun, tapi uangnya dikasih ke, misalnya saya sebutin ada salah satu himpunan mahasiswa di Palembang, di kampus di Pelaju sana itu, mereka namanya sedekah sampah untuk ngidupin permawa mereka.
Terus kampus swasta di sosial, itu juga ngirim Ormawa. Jadi namanya sedekah sampah. Mereka ngumpulin sampah di kampus mereka itu melalui BEM-nya. Sampahnya itu dipilah oleh mereka dan uangnya untuk ngintipin Ormawa mereka. Oh. Jadi sekarang mereka yang mencari, bukan lagi mereka seperti ini. Mm-mm. Jadi mereka yang mencari sampah-sampah kayak di sosial, di pelaju itu sudah gerak itu, Bu. Depannya tuh ada berapa titik kalau di Palembang? Di Mandi Api aja, Bu. Oh, satu aja. Mandi Api ya. Iya. Di Apotek Amanah. Oh, kilometer 5 itu ya? Iya. Oh, kilometer 5 ya, di Apotek Amanah. Ya, Mandi Oh Api. ya, Dulur Hijau Hitam, banyak sekali informasi yang kita dapat menangani sampah di Kota Palembang ini. Sampah di Sungai Musi itu tidak berhenti-berhenti. Kayak mana itu kan, lah dikerok, lah dicak mana, karena masyarakatnya itu memang buang sampahnya ke buri. Rasanya itu kan buang sampahnya itu memang ke sungai. Nah, jadi kemarin salah satunya ya ini, saya juga udah berapa kali kan. Nah, kemudian dikasih waktu itu pernah bibitnya atau apa ya, kalau nggak salah maggot gitu kan. Nah, terus kita ini mikir, dia ini mungkin karena saya yang nggak terlalu fokus pada waktu penyampaian materi atau apa gitu kan, mati maggotnya itu. Terlalu banyak kayaknya ngasih makan. Jadi, wah ini terlalu banyak kasih makan. Bahkan kata Mbak Lingling kemarin yang ditakutkan itu adalah ada bakteri lain nanti yang muncul katanya di situ. Banyak sampai MBG. Jadi Iya. anak-anak muda yang baru lulus kuliah itu, jadi dapat investor juga. Jadi itu jadi kerjaan mereka sekarang. Jadi miliarder mereka. Ya itu, jadi memang salah satu gudangnya itu untuk yang organik ya. Salah satu itu adalah MBG. Kemudian hotel. Restoran. Kalau kita udah kerjasama dengan hotel, restoran dan hotel itu udah cepet itu terkumpul sampahnya. Tinggal bagaimana pengelolaannya gitu. Itu kan sesuatu yang sangat menjanjikan. Ya ternak maggot yang sudah sukses di Palembang. Dinas LH. Oh, ke Dinas LH. Iya. Di kantornya ya. Ya. Terus di depan itu. Di depan itu. Oh ya udah nanti saya suratin deh. Kalau untuk di Marogan itu belum bisa dikategori berhasil ya. Belum bisa ya. Terus mana lagi ya? Di dekat Dispora. Dekat DPRD. Ini LH mana nih? Kota Palembang. Oh, kota. Saya mah provinsi. Sukarela. Sukarela. Oh, boleh nanti kita dibantu sama Pak Andi gitu, ditemenin gitu ya. Tolong kontak atau kita masukkan surat untuk DLH Kota Palembang. Via PDF apa, Bu? Oh, via PDF nanti kita itu. Ya, benar ya, teman-teman ya. Kita kalau ya harus lihat dulu ya. Untuk kan tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu dulu ini macam, tapi nanti dikumpulkan dulu siapa audiens yang memang yang kira-kiranya pengen gitu loh. Maksudnya itu kan yang memang pengen untuk mengembangkan ini. Kenapa saya berbentuk itu? Karena tahun 2024 saya dipanggil ke OI, Ibu Kepala Dinasnya itu curhat sering dimarahin Bupati. Karena APBD OI itu tiap bulan itu keluar 70 sampai 100 juta hanya untuk operasional alat berat di TPA. Berarti kita bisa presentasi di hadapan kepala daerah kalau sudah pengen sampah menjadi salah satu sumber PAD ya. Salah satu sumber PAD di kabupaten kota atau di tingkat provinsi. Kerjasamanya tetap dengan Bank Sampah Amanah dalam rangka membahas sampah menjadi PAD ini secara secara lebih intens. Karena memang kepala daerah pasti sangat berkepentingan kalau dia mengetahui bahwa sampah ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerahnya kan gitu. Karena di Undang-Undang Otonomi Daerah, terus Undang-Undang Keuangan Daerah sama Undang-Undang Persampahan itu ada satu pasal yang saya tarik benang merah sama gitu. Pertama, sampah itu dikelola secara inovatif untuk pemasukan daerah. Di Undang Otonomi Daerah, daerah berkewajiban mengelola sumber yang tidak manfaat lagi menjadi bermanfaat. Itu kalau di Indonesia sampah kan. Di keuangan daerah juga diperbolehkan. Keuangan daerah diperbolehkan untuk dialokasikan untuk penggunaan sampah, bukan sampah bahasanya itu, limbah yang tidak lagi produktif untuk jadi berhasil di situ. Jadi ada benang merah yang sama di situ tuh. Iya. Cuman kepala daerah banyak yang mungkin tahu, cuman nggak paham bagaimana teknisnya. Itu tadi memang perlu mendapatkan pencerahan ya. Kita semuanya memang butuh dapat pencerahan. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata ini sesuatu yang bisa betul-betul bisa membantu gitu loh. Maksudnya dari tadinya dibuang gitu kan. Kemudian terus, iya betul. Malu juga kita karena kita dianggap sebagai pemberi sampah. Tahun 2024 itu saya pernah ikut pertemuan Indonesia tuh nomor 3 penyumbang sampah terbesar di bumi.
Jadi mungkin itu dulu. Terima kasih banyak Pak Andi. Semoga kita bisa ketemu lagi dan lebih serius lagi nih bahas masalah transformasi sampah menjadi berkah versi kami gitu ya. Demikianlah podcast kita.